Baik teman-teman, ini dia saya mau timbang dulu nasinya teman-teman ya. Ini posisi mangkuk sudah kosong ya, 0. Langsung aja kita buka nasinya. Masih ngebul ya teman-teman. Ya. Ini nasinya saya mau coba makan segini aja ya, kurang lebih 100 gram teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Kembali lagi bersama saya seperti biasa pada kesempatan kali ini di jam makan saya. Kali ini saya mau makan seperti biasa teman-teman ya. Di depan saya ini udah ada menunya ya. Yang pertama ini nasinya ya, yang sudah ditimbang barusan ya. Ini tuh 100 gram teman-teman ya. 100 gram nasi. Nah, buat teman-teman kalau yang nggak punya timbangan ya, 100 gram itu banyaknya seberapa sih? Ini kurang lebih antara 5 sampai 6 sendok ya teman-teman ya. Sendok seperti ini ya. Ini 100 gram dan ini ada satu mangkuk cap jago sayur sup ya teman-teman ya. Sayur sup tapi ini nggak pakai daging ya. Ini kondimen di dalamnya nih ada ini teman-teman. Ada bakso ya, ada sosis, wortel, sayuran, sama ada kentang juga ya teman-teman. Ada tomat juga, satu mangkuk ya. Sama ini ada satu butir telur asin ya teman-teman. Sama ini sambal saset ya, sambal terasi. Karena kalau makan sayur enak banget kalau dicampur dengan sambal gitu teman-teman ya. Baik, seperti biasa nih, sebelum saya mulai makan, saya mau cek dulu gula darah sebelum makannya teman-teman ya. Ya, ini dia hasilnya. Pengecekan di jam 9 ya, 9 lebih dikit, lebih 7 ya. Hasilnya 103 ya, lumayan bagus ya, cukup bagus lah. Baik teman-teman, sebelum saya mulai makan, saya mau kupas dulu telur asinnya ya teman-teman ya. Ini telur asin, telur bebek ya. Ini harganya 4.000 ya satu butir. Kalau sambal saset ini 2.000 ya. Kalau sayur sop ini kita bikin sendiri teman-teman ya. Ya baik teman-teman, ini makanannya sudah saya campur ya. Ini telur asin udah dikupas, ini sama sambal saset tadi, sambal terasi. Sama ini sayur supnya udah dituangin ke sini, dicampur sama nasi separuh ya. Ini masih ada sisanya di sini ya. Sama ini sambal terasinya juga masih ada nih teman-teman ya, nggak semua ya. Sedikit informasi yang saya tahu teman-teman ya. Sebelum saya mulai makan, potensi yang bakal bisa menaikkan kadar gula darah. Yang pertama jelas ini dari nasinya teman-teman ya, dari nasinya. Yang kedua di sini ada sambal ya. Sambal ini kan buatan pabrik ya, udah jelas ini pasti ada gulanya teman-teman ya. Sama kondimen dari sayur sop itu sendiri yaitu sosis sama bakso ya, itu dia mengandung tepung ya teman-teman, itu juga bisa menaikkan kadar gula darah. Dan ini kentang juga ya, kentang juga ini bisa juga menaikkan kadar gula darah. Kalau untuk sayuran kayak wortel, daun bawang, tomat ini kecil aja kemungkinannya teman-teman ya, apalagi telur ini kan protein ya, ini juga tidak menaikkan kadar gula darah. Baik teman-teman, segitu aja informasinya dan ini sudah siap saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja saya makan ya. Jadi memang dalam satu porsi hidangan yang punya riwayat DM ini memang harus diperhatikan banget dari porsi nasinya teman-teman ya, karena itu memang pelaku utamanya yang bisa menaikkan kadar gula darah ya, nasi itu teman-teman. Jadi memang harus ditakar dan harus dijaga jumlahnya ya, jangan ugal-ugalan itu makan nasinya. Ini sudah habis ya nasinya teman-teman. Kita lanjut dengan makan sisa sayurnya tadi. Ini dia sayurnya, kentangnya, tambahin sambal. Kuahnya udah memerah teman-teman ya, sambalnya lumayan pedas. Bismillah.
Bakso sosis. Sudah habis. Baik, seperti biasa, saya mau ada pengecekan gula darah. Terima kasih. Hasilnya tinggi banget ya. 185. Pengecekan di jam 10 lebih 5 ya. Jadi sudah 1 jam teman-teman ya. Ini hasilnya lumayan banget ya, 185 teman-teman ya. Di 1 jamnya ya kenaikannya cukup banyak banget ya. Sekitar 82 poin ya di 1 jamnya, kenaikannya lumayan tinggi ya. Baik, kita tunggu 1 jam, mudah-mudahan ada penurunannya banyak ya teman-teman ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pengecekan gula darah di 2 jamnya ya. Ya, ini hasilnya teman-teman ya. Pengecekan di jam 11.12 teman-teman ya. Jadi sudah kurang lebihnya sudah 2 jam dan hasilnya 131 teman-teman ya. Nah, ada penurunan alhamdulillah. Yang pertama itu kan 185 kalau nggak salah ya teman-teman ya. 185 dan ini ke 131. Berarti ada penurunan 54 poin teman-teman ya. Alhamdulillah penurunannya lumayan banyak ya di 2 jamnya. Walaupun tadi di 1 jamnya itu kenaikannya tinggi banget ya, cepat banget gitu ya. Dari 103 ke 185 ya, kenaikannya 82 poin di 1 jamnya. Ya, kalau kita lihat dari angkanya 131 ini angkanya sudah masuk di zona normal ya, di zona normal yaitu kurang dari 140 teman-teman ya. Baik teman-teman, pengecekan gula darah ini ya teman-teman ya, disclaimer ya, karena itu pengecekan gula darah ini tuh pengecekan untuk khususnya untuk diri saya pribadi gitu teman-teman. Jadi semua makanan yang saya makan itu untuk pengecekan pengukuran pada diri saya gitu. Jadi tidak jadi patokan untuk teman-teman ya yang menonton video ini, karena setiap orang itu kan kondisi badannya beda ya, kondisi mentalnya juga, fisiknya juga ya beda-beda gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau saya makan ini hasil segini, di teman-teman makan ya, makanan yang sama belum tentu hasilnya sama ya. Ini mah jadi untuk ini aja teman-teman, apa, untuk perkiraan aja gitu ya. Intinya mah yang diabetes itu jangan terlalu banyak makan jenis karbohidrat ya, karena karbohidrat itu sama dengan gula ya. Kalau diolah dengan tubuh pasti ada kenaikan kadar gula darah. Nah, mungkin sedikit banyaknya teman-teman bisa untuk menimbang-nimbang gitu ya, makanan mana gitu ya ada manfaatnya gitu. Karena saya juga ini kan DM gitu, punya riwayat DM gitu. Jadi kurang lebihnya kenaikan gula darah itu pasti ada gitu ya dari makanan gitu. Baik teman-teman, mungkin cukup segitu aja video pada kesempatan kali ini. Teman-teman nih yang suka olahraga ya, yang rajin olahraga, punya waktu untuk olahraga itu bagus banget ya, karena olahraga itu bisa cepat menurunkan kadar gula darah gitu ya. Kalau saya pribadi, saya susah banget untuk olahraga teman-teman ya. Di samping waktunya juga saya tuh malesan gitu, termasuk orang yang malesan untuk olahraga gitu teman-teman ya. Sedikit banyaknya diambil yang baiknya aja gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman khususnya yang punya riwayat DM ini mah ya. Salam.